Salam jumpa lagi, sahabat-sahabat Duk in Altum yang terkasih. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, jiwa, dan raga. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, sembari memohon penerangan Roh Kudus untuk menuntun kita, menerangi kita, agar kita dapat memahami sabda Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 18 ayat 1 sampai dan dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Duk in Altum yang dikasihi Yesus Kristus, saya mau mengawali sharing ini dengan membacakan kembali satu artikel dari Katolisitas.org. Katekismus Gereja Katolik mengutip dari Santa Tresia, kanak-kanak Yesus, yang mengajarkan tentang definisi doa. Berbunyi demikian: "Bagiku, doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan." Saudara-saudaraku sekalian, pertama, karena hidup kita di dunia ini adalah suatu perjalanan ke surga, maka hidup merupakan persiapan yang mestinya mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Karena itu, doa mengambil peranan penting dalam hidup kita. Sebab doa adalah suatu pandangan ke surga. Dengan demikian, doa merupakan prasyarat penting agar kelak kita pun dapat sampai ke surga. Yang kedua, doa berkaitan dengan pengangkatan hati kepada Tuhan
atas dasar kasih kita kepadanya untuk mengucap syukur ataupun untuk memohon rahmat dan pertolongannya. Yang ketiga, doa juga mengarahkan hidup kita kepada tujuan akhir kita yang sesungguhnya, sehingga kita tidak mudah hanyut dalam kesulitan hidup ataupun terbuai dalam kenikmatan dunia. Sebaliknya, kita dapat menjalani kehidupan ini dengan pengharapan yang teguh akan tujuan akhir yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, yaitu bahwa Allah yang telah memilih kita akan selalu mendampingi kita sampai kita dapat memasuki kehidupan kekal bersamanya. Ada beberapa sifat yang menyertai doa yang benar menurut ajaran Gereja Katolik, antara lain: 1. Berdoa dengan tekun. 2. Berdoa secara tersembunyi dengan rendah hati. 3. Berdoa dengan tidak bertele-tele. 4. Berdoa dalam pribadi Tuhan Yesus. 5. Berdoa merupakan hal yang mempersatukan umat beriman dengan Allah Bapa. Sahabat-sahabat Dukin Altum yang dikasihi Yesus, yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah sifat doa yang pertama, yaitu berdoa dengan tekun. Pada ayat 1, bacaan Injil yang kita dengar hari ini, Lukas dengan jelas menulis, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini maksudnya bahwa kita diminta untuk berdoa dengan tekun. Ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi hal yang membantu kita untuk merenungkan ayat ini. Pertama, Yesus mau agar murid-muridnya memiliki mental atau sifat dan sikap seperti janda yang kita dengar dalam bacaan tadi, di mana dia selalu datang kepada hakim di kotanya, meminta agar hakim tersebut membelanya, membenarkan dia, atau memenangkan dia dalam perkara yang sedang dia hadapi. Selalu berarti paling tidak sehari sekali janda tersebut datang kepada sang hakim untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Janda ini tidak punya cara lain untuk dapat memenangkan perkaranya selain datang terus-menerus memohon kepada sang hakim. Yang kedua, janda ini tahu bahwa yang akan memutuskan perkaranya adalah hakim yang ada di kota mereka itu. Karena itu, janda tersebut dengan segala kekurangan dan kelemahannya, dengan kesadaran akan berbagai resiko yang mungkin akan ditanggung, karena yang didatangi adalah seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati orang lain. Janda ini pasrah, sembari datang terus mengganggu dalam tanda kutip, mengganggu sang hakim. Akhirnya sang hakim membenarkan
dan memenangkan dia. Yang ketiga, hakim ini terpaksa membenarkan atau memenangkan janda tersebut dalam perkara ini karena sang hakim merasa terganggu. Hal ini sejalan dengan apa yang kita dengar juga dalam Matius, yaitu bahwa Yesus berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Pada bacaan hari ini, kita mendengar Lukas menulis dengan jelas, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?" Jadi hakim ini membenarkan atau memenangkan janda tersebut karena hakim ini merasa terpaksa. Dia merasa terpaksa untuk memberikan kemenangan yang sebenarnya harus dimiliki oleh janda ini. Apalagi Allah Bapa yang di surga. Maksudnya, hakim ini, hakim yang lalim saja, memberikan hal yang baik dan benar. Apalagi Bapa kita yang di surga. Itulah maksud Yesus dalam perumpamaan ini. Mau menunjukkan bahwa Allah senantiasa akan memberikan yang terbaik kepada kita. Yang penting kita mau datang selalu, setiap hari, terus menerus. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya ada pada ayat terakhir dalam bacaan yang kita dengar hari ini, yaitu ayat 8 bagian yang kedua. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Iman yang dimaksudkan Yesus adalah sikap hanya mengandalkan sang hakim. Tidak ada andalan lain dan pasrah seperti yang ditunjukkan oleh si janda tadi. Yesus mau agar kita bisa meniru sikap janda tersebut, di mana kita hendaknya melatih diri untuk setiap saat datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Dan dalam kelemahan dan kekurangan itu, yang jadi andalan kita yang paling utama adalah Bapa di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kesadaran seperti itulah kita dapat berpasrah. Kepasrahan kepada Tuhan, inilah yang dimaksudkan sebagai iman oleh Yesus pada ayat 8, yakni, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Apakah Ia mendapati manusia yang pasrah kepada Tuhan? Sahabat-sahabat Duk in Altum yang dikasihi Yesus Kristus, semoga
sharing ini berkenan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.